Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Matematika Komputasi lanjutan ya. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang aplikasi atau terapan matematika diskrit pada fungsi khas, ya, penamaan ISBN, kemudian barcode, ya. Kemudian satu itu ada yang namanya LCM ya. Linear congruent numbers, yaitu membangkitkan bilangan semu acak, misalnya yang dipakai di Google biasanya Kappa. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Sebenarnya kita udah di pertemuan yang ke-10. Materi kita ini tentang permutasi ya. Cuma karena ini kemarin belum tersampaikan di bagian awal, akan saya sampaikan dulu tentang yang ini ya. Oke, pertemuan ini diawali dengan aplikasi kriptografi, yaitu kita masih berbicara bagaimana suatu teori bilangan itu, suatu konsep-konsep algoritma Euclid, konsep dari modulo, konsep dari kekongruenan modulo digunakan dalam proses kriptografi. Di mana kriptografi itu adalah fungsinya untuk mengamankan pesan ya, yaitu keunggulannya, kegunaannya sebagai pengirim data melalui saluran komunikasi ya, atau bisa juga menyimpan data di dalam disk storage ya, data encryption address. Nah, dalam kriptografi itu ada yang namanya ciphertext ya, ada yang namanya plaintext ya. Ciphertext itu didefinisikan sebagai pesan yang sudah disandikan. Ini contoh dari plaintext, yaitu pesan yang benar-benar dapat dibaca atau original message, pesan asli. Kita semua, siapapun bisa membaca dengan mudah. Kemudian ini contoh ciphertextnya yang sudah terbaca tadi, dikenakan algoritma tertentu, ditambahkan, kasih modulo, dapatnya seperti ini yang sudah teracak. Kemudian misalnya lagi kita punya foto. Nah, kalau takut nanti foto teman dekatnya ketahuan sama orang tuanya, dibuatkanlah, disamarkan dengan prinsip kriptografi, ditambahkan byte-byte, bit-bit di dalamnya menjadi gambar semut di bawah ya. Di foto cewek cantik di atas jadinya menjadi semut-semut ini ya. Atau bisa juga ini dosen ingin menyamarkan nilai ya. Nah, ini kebetulan nih tinggi dan berat badan ya. Atau kalau di mahasiswa dosen ingin nilainya tidak mudah ditemukan oleh mahasiswa ya dalam suatu sistem. Setelah diinputkan di sistem, sebelumnya dibuat dulu menjadi seperti ini, sehingga dia tidak terbaca lagi. Nah, proses merubah itu menggunakan kriptografi. Nah, ini secara notasi matematisnya. Kenapa ini ada? Karena fungsi ya, kita sudah belajar fungsi bahwa C ciphertext P plaintext, fungsi E memetakan P ke C ya. Kalau kita masih ingin balik ke belakang, plaintextnya ini coba ya, ini ada error sedikit. Kita ganti dulu. Oke. Ini saya ambil softwarenya dulu ya. Portable. Nah, jadi kembali ke sini di
seperti yang saya katakan di topik fungsi kemarin, prinsip dasar dari kriptografi itu adalah fungsi dan inverse-nya ya, fungsi dan balikannya. Jadi kalau suatu fungsi kemudian dia bisa balik lagi, itu adalah syarat utama bisa dikerjakannya suatu algoritma kriptografi. Jadi kalau kita ingin buatkan seperti ini ya, nah, ini fungsi, ada himpunan ciphertext ya. Jadi ini plain text, pesan yang masih bisa terbaca, kemudian dirubah menjadi C, ciphertext, menggunakan enkripsi ya. Jadi suatu E. Jadi kalau kita punya plain text-nya di sini, P, nah, dia akan dibawa menuju C ya. Nah, sehingga fungsinya adanya adalah pada saat E diinputkan P, maka hasilnya adalah ciphertext ya. Nah begitu sebaliknya, untuk dapat balik lagi ini menggunakan deskripsi ya. Menginputkan C sehingga dihasilkan P ya. Nah seperti itu. Nah nanti lebih lanjut, untuk merubah itu dibutuhkanlah suatu key ya, kunci. Di kunci ini yang akan memuluskan atau melancarkan atau syarat khusus untuk merubah, menginputkan menjadi dia output dan sebaliknya. Jadi ini hubungannya antara kriptografi yang dilandasi oleh teori bilangan nanti, oleh bab fungsi, ataupun nanti himpunan ya. Jadi ada himpunan plain text-nya, ada juga himpunan ciphertext-nya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di kuliah ini hanya membahas definisi-definisi itu ya, tidak lebih dari itu. Jadi bisa juga kita buatkan seperti ini. Ada plain text masuk di enkripsi, menghasilkan ciphertext dengan bantuan kunci, kemudian dideskripsi menjadi plain text semula. Nah ini nanti bisa dibaca ya. Jadi ada asimetri dan simetri. Kuncinya sama. Kalau kunci sama, bayangkan Anda masuk rumah. A dan B satu kos, dia punya kunci duplikat A, dan B juga punya duplikat, sehingga mereka menggunakan kunci yang sama. Itu namanya simetri. Kalau tidak sama berarti asimetri ya. Nah, logikanya seperti apa ya? Ada pintu, nanti kuncinya bisa satu beda gitu, yang lain juga beda. Nah, pertama sekali kriptografi itu dikenalkan atau dipakai sebenarnya pada zaman Julius Caesar ya. Sehingga algoritma yang sering dinyatakan sebagai pionirnya itu adalah Caesar Cipher ya. Algoritma Caesar ini. Yaitu dengan cara abjad, plain text-nya abjad, yang digeser sebanyak 3 ya. A, B, C, D gitu kan. B, C, D, E. Jadi menggeser plain text A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F. Jika kita punya plain text aba, awasi, asterik, dan temannya abelix, maka dengan rumus ini seolah-olah ingat waktu pramuka ya, ada sandi rumput, sandi dan segala macam, itu termasuk juga kripto ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika kita balik lagi ke konsep yang tadi, maka kita akan menemukan suatu enkrit himpunan gitu ya. Jadi himpunan. Nah, ini suatu fungsi di mana kita bisa memetakan A itu 0, jadi mengonversi A 0, 1, 2 gitu kan. Kemudian menambahkannya menjadi 3 ya. Jadi E, P ke I, masukkan yang P ke 1, 0, PI tambah 3. Jika saya masukin 0, pasti hasilnya di sini 3 ya. Nah, ini pasangan. Kalau saya masukin 1, dia jadinya 4.
Saya masukin 2 jadinya 5. Jadi A itu dikonversi dulu menjadi angka, ada 26 huruf berarti ada 0 sampai 26. Sehingga modulo yang kita pakai, nah di sini kegunaan dari teori bilangannya, itu modulo 26. Karena 26 kan angkanya dari 0 sampai 25. Kemudian tinggal substitusi. Tadi kalau A itu 0, ditambah 3, jadi 3, 4, 5. Jadi pesan awal C-nya 0 akan jadi 3, 2 akan jadi 5. 5 pada huruf jadi huruf E ya. Nah ini plain text-nya nih. Yang di sini ciphertext. Nah untuk membalikannya gampang kan? Jadi membalikannya tinggal di CI, sekarang CI yang sebelah ini sama dengan kalau tadi ditambah berangkat berarti pulangnya haruslah dikurangi. Jadi kalau memindahkan sebelahnya tambah 3, maka baliknya adalah kurang 3. Nah ini dinamakan dengan kesat Cipher yang original ya, yang alami, yang awal sekali. Nah, karena berikutnya kesat Cipher bisa dimodifikasi, boleh tambah 4, tambah 5, tambah 6, terserah sesuai keinginan dari pengirim dan penerima pesan. Nah berikutnya ada yang lebih canggih yang masih juga kadang digunakan RSA. Ini merupakan perbaikan dari salah satu algoritma yang masih dipakai. Dia agak cukup rumit, tapi kita tidak akan membahas bagaimana cara mengirim itu. Saya akan memberikan poin di mana mereka akan menggunakan prinsip-prinsip teori bilangan. Yang pertama adalah algoritmanya dia katakan pilih 2 bilangan prima. Nah ini kenapa kita harus belajar bilangan prima kemarin ya. Dia harus bilangan prima. Kalau tidak prima, nanti sistem ini tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian hitung ini ya, ini biasa, terus setelah dipilih kalikan, kemudian hitung seperti ini, kemudian dia bilang pilih E yang relatif prime, ya. Relatif prima kemarin definisinya, 2 buah relatif prima jika FPB-nya 1. Kemudian ada istilah kongruen juga. Nah rumusnya agak sedikit rumit, karena dia memangkatkan ya, cukup rumit, dan deskripsinya juga menggunakan pangkat. Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah ini jangan takut, silakan nanti dibaca-baca. Kalau mau ditanyakan saya akan jawab, tapi kalau tidak ditanyakan nanti bisa Anda lebih pahami di kuliah sistem keamanan komputer ya, karena nanti ada simulasi sendiri tentang RSA. Nah, ini agak rumit karena pangkatnya besar. Nah, ini biasanya dibantu dengan software pangkatan. Nah, ini kekuatan dan kelemahannya. Jadi sistem-sistem kriptografi itu pasti punya kelemahan dan kekuatan. Kekuatannya sebenarnya biar pesan kita aman ya, tidak mudah diretas orang. Itu adalah kekuatan. Bagaimana orang berlomba-lomba membuat suatu sistem kriptografi yang cukup cepat dan amannya. Oke, itu cerita tentang kriptografi. Dia digunakan aplikasinya juga banyak ya pada prime tadi, bilangan prima, ada pada modulo dan ke orang lain. Oke, kita bahas ke pertemuan yang 10. Ini tentang permutasi dan kombinatorika ya. Jadi nanti materi hari ini ada 2,5 yang kriptografi tadi, kemudian permutasi yang ini ya. Jika mau ditanyakan nanti kita bisa diskusi di Zoom. Oke, ini definisi kombinatorika ya. Kombinatorika itu adalah cabang matematik untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Jadi mengenumerasi ini artinya mengenali ya. Jadi kita tidak perlu tahu apa saja password atau username. Kita tidak perlu tahu username yang dimiliki oleh user-user kita. Ya. Tapi kita perlu tahu berapa banyak usernya kira-kira kalau saya pakai 5 digit, ada 1 juta user yang bisa menggunakan password dengan nama yang berbeda. Nah itu kombinatornya. Jadi ada 1 juta jumlah itu kita ketahui, tapi kita tidak perlu tahu, ternyata passwordnya harus ini. Oh passwordnya harus kombinasi ini dan ini, itu tidak perlu.
Jadi tanpa harus mengenumerasi artinya tanpa harus kita tahu kemungkinan itu secara pasti ya. Yang harus kita tahu hanyalah jumlah ketersediaan banyaknya kemungkinan itu. Nah, ada dua jenis. Yang pertama kaidah perkalian, rule of the product. Ada juga kaidah penjumlahan. Jadi nanti lama-lama kalian akan bisa ya punya instingnya mana yang dijumlah, mana yang dikali. Contohnya ketua, satu pria dan wanita, ada 65 pria, 15 wanita, banyak cara milih ketua angkatan, ditambah ya, karena hanya ada pilihan 65 pria dan 15 wanita. Tapi kalau misalnya kita pilih dipilih dua orang, yang penting pria wanita, jadi dipilih dua orang pria dan wanita, maka banyaknya kemungkinan adalah ada 65 pria dan 15 wanita. Nah, ini dikali. Kenapa? Karena bisa jadi seperti ini, pria, wanita. Pada saat pria pertama, dia bisa dipasangkan dengan wanita pertama, wanita kedua, sampai wanita ke-15. Itu hanya untuk wanita pertama. Jadi pria pertama punya pilihan pasangan kemungkinan 15 wanita. Nah, bagaimana untuk 64 pria yang lain? Dia punya juga kemungkinan untuk setiap wanita. Sehingga kita punya ada 65 kemungkinan pria yang bisa dipasangkan dengan 15 wanita. Karena kita tidak membatasi itu. Yang penting dua perwakilan, isinya satu pria, satu wanita. Nah, ini kasus dari perkalian ya. Oke. Berikutnya, nah ini perluasan. Nah, perkalian itu bisa banyak, tidak hanya dua tadi, ataupun penjumlahan bisa banyak. Contohnya yang paling sederhana, misalnya Anda kuliah pakai baju Anda punya 4 pilihan, warna merah, kuning, biru, hijau misalnya. Kemudian celana Anda punya 3 pilihan, kemudian sepatu Anda punya 2 pilihan, kemudian jam tangan Anda hanya 1, maka kemungkinannya adalah 4 kali 3 kali 2, 24 macam. Apa aja itu? Nah, itu tidak dipelajari karena tadi dikasih tahu bahwa tanpa mengenumerasi. Jadi kemungkinannya misalnya baju 1 dengan celana 1, sepatu 1 dengan jam 1 gitu ya. Nah, jamnya kan cuma 1 ya, jam 1. Nah, ini salah satu saja. Ada sebanyak 24 yang seperti ini. Ini hanya untuk B1, belum untuk B2, untuk B3, B4. Nah, kalau dijumlahkan ada 24 ya. Jadi lebih gampangnya perkalian, 4 langsung kali 3 kali 2 kali 1. Misalnya pada dunia kalian bit ya, bit biner hanya 01, berapa string bit yang dapat dibentuk jika panjang bitnya 5 karakter dan 8. Ya, kalau 5 berarti ada bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit yang kelima. Oh, di sini ada dua kemungkinan. Di sini ada dua kemungkinan, 1 dan 0. Ada dua kemungkinan. Kalikan, berarti ada 3, 2 pangkat 5. Kalau 8, 2 pangkat 6. Jadi, jika Anda buat password hanya bit, passwordnya hanya 0101, kalau dia pada 8 karakter, kemungkinan ada 256 kemungkinan yang berbeda ya. Jadi, yang berbeda ya, kalau yang sama ya double. Oke. Itu contoh ya. Kemudian yang ini saya skip dulu. Ini agak ini ya. Contoh berikutnya adalah password ya. Password 6 sampai 8 karakter. Kalau sekarang tidak cocok lagi ya karena password bisa saja nanti berbeda ya. Password itu bisa saja berbeda. Bisa saja sama ya maksudnya.
Yang harus biasanya berbeda, misalnya kita daftar Gmail, kita daftar Facebook, kita daftar Instagram ya, itu berbedanya biasanya username, sehingga pada saat Anda menginputkan suatu username, sistem akan menolak sudah terpakai. Username sudah terpakai, cari yang lain. Nah, sehingga untuk menangani banyak user itu kita butuh tempat, kita butuh username yang lain yang disediakan. Harus berapa banyaknya? Nah, banyaknya itu bisa dihitung ya. Contohnya seperti ini. Kita akan buat password 6 sampai 8. 6 karakter paling sedikit, 8 karakter paling banyak, berarti 7 boleh dong. Berarti kita buat 6 dulu. Ada 26 huruf. Karena dia bilang tiap karakter boleh berupa huruf atau angka, huruf besar atau huruf kecil, tidak dibedakan ya. Oke. Kita pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita ulangi aja nih, yang pertama tadi bit ya, yang kedua ini berarti password ya. Password kita akan buat. Jadi mungkin selama ini bertanya kenapa Facebook gitu ya, mewajibkan 6 karakter paling dikit misalnya, atau 8 karakter paling banyak untuk password ya. Sebenarnya itu untuk mengetahui seberapa banyak sih database username yang berbeda yang bisa ditampung. Jadi kalau kita balik lagi tadi, username itu kan kalau kita daftar sesuatu, Instagram atau yang lain gitu ya, itu kan akan dia memberikan silakan isi username Anda, kemudian sistem akan menilai apakah username ini sudah dipakai atau belum. Nah, banyaknya username yang berbeda itu bisa dihitung menggunakan prinsip kombinatorika ya. Jadi kita tidak perlu tahu dari 2 miliar password ini ya, kemungkinan bisa saja A semuanya ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan bisa jadi. Nah, banyaknya password itu sebanyak hampir 2 miliar lebih. Itu untuk 6 karakter. Jadi kenapa 36? Karena ada 26 huruf dan 10 angka. Ini kalau dibatasi hanya huruf besar dan huruf kecil sama. Bagaimana kalau ada yang membedakan besar dan kecil? Berarti 26 tambah 26 ya. Bagaimana nanti dengan karakter? Tambah lagi, misalnya boleh seperti ya, dengan strip, underscore gitu misalnya kan boleh. Nah, makanya di soal ini misalnya saja huruf besar dan kecil itu sama, kemudian angka kan ada 10 ya, 0 sampai 9. Kalau kita buat 6 password, 6 karakter, berarti ada D1, password kedua, karakter kedua, ketiga, ini maksudnya karakter ya, bukan password ya. Letak keempat, letak kelima, letak ke-6. Artinya di sini saja begitu. Misalnya saya pilih A, berarti atau pilih 0, berarti ada 36 pilihan. Yang kedua, A-nya juga masih boleh saya pilih, berarti 36 huruf yang tadi bisa saya gunakan. Begitu juga yang seterusnya, 36-nya bisa digunakan. Bisa digunakan. Jika dia sudah terpakai di nomor letak kelima, ya ke-6 boleh juga. Nah, maka banyak kemungkinannya sekitar ini. Kalau 7, tambahkan satu karakter lagi sebanyak 78 miliar ini, yang ini berapa nih? 2.821 miliar ya, 2 triliun ya. Sehingga jumlahnya segini. Jadi pada intinya nanti kalau Anda buat suatu aplikasi misalnya yang berbasis username, nanti setiap yang masuk situ dibuatkan akun, Anda menargetkan passwordnya dengan karakter seperti ini, setidaknya Anda akan bisa menampung sebanyak hampir 3 triliun user ya. Jadi yang kita inginkan itu adalah jumlah user ya, bukan apa saja usernya. Walaupun suatu saat nanti juga bisa kita record ya. Tapi di bagian awal
di bagian keilmuan kalian, kalian bisa mengetahui bahwa kalau buat sesuatu ini database-nya harus berapa banyak yang harus saya butuhkan. Termasuk misalnya pada pembuatan plat BN, plat kendaraan ya. Bangka Belitung BN. Nah, ini ada biasanya angkanya ada 4, angka 1, angka 2, angka ketiga misalnya, angka keempat, dan ini ada huruf misalnya 2 ya, misalnya ada BNAL gitu. Maka di sini boleh yang jadi huruf sebanyak 10. Boleh jadi angka 10, jadi angka 10, jadi angka 10. Hurufnya misalnya, kalau misalnya boleh ya, nah misalnya ini boleh sembarang, maka ini bisa jadi 26. Di sini juga masih bisa 26. Tapi kalau misalnya ini ditentukan, maka ini akan ada perhitungan lain, yang ini hanya 1 huruf. Termasuk sebenarnya PIN ATM. Tapi pada prakteknya PIN ATM antara orang dan orang lain kan rahasia, sehingga boleh sama. Yang paling dekat contoh kita yaitu username tadi. Di username kita daftar Facebook, daftar Google, atau daftar yang lain menggunakan username, maka akan ada pemberitahuan user ini telah terpakai atau belum. Pada saat terpakai berarti Anda harus buat username yang baru, sehingga aplikasi itu akan tahu setidaknya ada berapa juta user yang bisa menggunakan aplikasi itu. Makanya dulu misalnya kita tahu PIN ATM itu hanya 4, kemudian jadi 6, karena 4 saja ternyata sudah sedikit ya, tidak mengcover ya. Jadi pelanggan bank itu sudah banyak, sehingga dia naikkan lagi. Walaupun salah satu aspek yang lain, semakin banyak karakternya kan semakin aman ya, pengacakannya lagi ya, keamanannya ya. Sulitnya menebak secara trial and error ya. Jadi brutal force attack-nya kemarin, semakin panjang karakter kan akan semakin sulit. Oke, itu cerita yang pertama. Berikutnya, nah ini masuk ke definisi permutasi. Setelah kita tahu kombinatorika, yang intinya tadi sebenarnya perkalian atau perluasan perkaliannya. Yang kita tahu prinsipnya adalah nih, intinya hampir semua tinggal dikalikan. Ada baju 3 tadi, ada celana 4, 3 kali 4. Ada karakternya 36, 36, 36. Apa bedanya dengan permutasi? Permutasi ini dia harus berbeda ya. Huruf yang satu dengan yang lainnya berbeda pada kemunculannya ya. Sebagai contoh, kalau tadi kita bisa buat password A gitu kan, maka di permutasi tidak boleh. Di permutasi itu harus berbeda. Jika kita punya password 4, misalnya P1, P2, P3, P4, pada permutasi hanya boleh 26 kemungkinan, karena ada huruf A sampai Z boleh terpakai. Pada saat salah satu huruf terpakai di sini, misalnya kita ambil T misalnya, maka yang di kedua T harus kita buang, tidak lagi bisa dipilih, turun 1. Jadi hanya 25 kemungkinan. Kenapa? Karena T sudah terpakai. Misalnya kita ambil F, maka di sini tinggal 24, karena dua hurufnya sudah terpakai, T dan F. Kita cari yang lain, S misalnya, di sini 23, misalnya dipilihlah ini W. Maka passwordnya misalnya usernya TFSW, salah satu ya. Nah, ini namanya permutasi, karena dia tidak mengizinkan T, atau perulangan lah, minimal 2 kali dia udah gagal ya. Jadi itu namanya permutasi. Permutasi itu tidak mengizinkan ya. Jadi dia selalu ini. Kenapa tidak diizinkan? Bisa jadi karena database-nya hanya tersedia seperti ini. Hanya cuma 1, A-nya cuma 1, P cuma 1, U dan S juga cuma 1. Nah, ini tidak diberikan lagi karena tolong dari kata hapus ini buat kata lain. Misalnya saya mau buat hapus, push ya, tekanan ya, bahasa Inggris ya. Boleh, atau yang tidak ada artinya, terserah. Paus, boleh.
Tapi saya tidak akan bisa membuat PP HU. Nah, ini tidak bisa. Saya tidak bisa mengulang P-nya sebanyak 2 kali karena hanya P-nya cuma tersedia 1. Jadi bisa jadi karena ketersediaan itu sehingga kita tidak bisa memakainya 2 kali ya. Ini konsep permutasi. Jadi pada saat saya memilih H di sini, saya bisa pilih A, bisa H, bisa A, bisa P, bisa U, bisa S. Pada saat ini sudah terpilih, maka saya hanya punya pilihan 4 lagi. Pilih siko, lagi mundur. Berarti hanya perkalian mundur. Kalau tadi kombinatorika secara umum, dia kaidah perkalian. Apa yang muncul kalikan? Yang ini harus kurang 1, kurang 1, kurang 1. Ya. Nanti ada kasus khususnya juga. Nah, contohnya misalnya, biasanya kita mau ini. Nah, ini, ada rumusnya ya. Nah, ini rumus nanti perkenal permutasi secara konsep seperti itu, juga bisa menggunakan. Nah, di bawahnya ternyata. Jadi kita akan paham nanti ada rumus P ya. Permutasi atau kadang-kadang ditulis boleh juga seperti ini. Dari N banyaknya diambil sebanyak R, itu akan sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Ingat bahwa faktorial ini adalah jalan mundur ya. 5 faktorial yaitu mengalihkan 5 secara mundur 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai 1. Kalau ada 100 faktorial berarti mengalihkan 100 kali 99 kali 98 kali bla 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 kali 3 kali 2 kali 1. Mundur dia. Itu namanya konsep faktorial. Oke, itu direkam ya. Permutasi. Nah, ini contohnya berapa jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dan 5 angka 1, 2, 3, 4 jika tidak boleh ada perulangan. Nah, tidak boleh ada perulangan ini permutasi ya. Karena pada saat terpilih berikutnya tidak boleh diulang. Pilih A buang, tidak boleh dipilih. Pilih 5 kali 4 kali 3. Permutasinya sama. Jadi kalau Anda lupa rumus permutasi, Anda bisa pakai hitung mundur. 5, 4, 3. Tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Kaidahnya adalah boleh ada perulangan. Ya kali biasa, 5 kali 5 kali 5. Seperti tadi. 5 ya. Di 5 angka disusun menjadi 3 angka saja. Contoh permutasi berikutnya adalah dia mengenal urutan ya. Misalnya akan dipilih ketua dan wakil. Ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ada 2 pria dan 3 wanita. Dalam satu perkumpulan ya, 5 orang, 2 pria, 3 wanita. Dan akan disusun misalnya ketua kelas dan wakil ketua kelas. Nah, jadi jika ketua kelasnya ini pria gitu ya. Oke. Mana ya? Ini pria wanita. Coba. Ini pria wanitanya satu dulu. Jadi dalam satu kelas itu misalnya ada 5 orang. 5 orang ini kan akan dibentuk menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jadi kenapa sih Pak harus dia kurang 1? Yang pertama tadi karena dia cuma tersedia 1 huruf kan. Hapus. Ya H. Mau pakai lagi H? Sudah tidak punya lagi stok. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi alasannya seperti ini. Misalnya kita punya 5 orang akan dijadikan ketua dan wakil ketua. Voting satu kelas berarti 5 orang berkesempatan menjadi ketua. Semua yang hadir boleh jadi ketua, boleh nyalon, berpeluang, punya kesempatan. Tapi pada saat di sini sudah terpilih 1 orang, sudah terpilih 1 orang ketua kelas,
maka yang jadi ketua hanyalah 4 lagi. Jadi ketua kelasnya itu tidak boleh lagi nyalon jadi wakil ketua kelas. Pak, saya mau buatkan satu bendahara. Berarti bendaharanya karena sudah dikurang 1 di sini, berarti dia ada 3 pilihan. Nah, ini kasusnya berapa nih? Jadi 60 ya. Jadi 5 orang saja itu mau buat ketua, wakil ketua, dan bendahara itu ada 60 susunan. Ya, 60 susunan. Jadi ketua sudah terpilih, untuk wakil tinggal 4, sudah terpilih wakil, bendahara tinggal 3. Atau bisa dengan rumus permutasi. Dari 5 diambil 3, coba kita hitung. 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial. Ini faktorialnya di luar kurung ya. 5 ini berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Cuma karena 5 kali 5 kurang 3 ini 2 faktorial, maka satunya tidak perlu tulis. Pakai konsep coret mencoret nih. Nah, didapatlah 5 kali 4 kali 3, yang tak lain adalah 60. Gitu ya. Jadi permutasi ini dia lebih khusus lagi dari kaidah perkalian ya. Karena ada hal yang tidak boleh berulang. Kenapa tidak boleh berulang? Bisa jadi stoknya ya hanya satu itu sendiri. Yang kedua bisa jadi seperti kasus ini, pada saat sudah terpilih, tidak boleh dipilih lagi menjadi pemilihan berikutnya. Sudah terpilih jadi ketua, tidak boleh jadi wakil lagi. Sudah jadi wakil, tidak boleh lagi nyalon jadi bendahara. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan silakan disimpan, dicatat. Nanti kita akan bahas di Classroom dan Google ya. Classroom dan Zoom atau WhatsApp ya boleh. Silakan ditanyakan di kuliah. Kode buku, contoh berikutnya. Kode buku di perpustakaan panjangnya 7 karakter. Terdiri 4 huruf berbeda. Ya, ingat ya, ada kata berbeda. Tidak boleh berulang, itu permutasi. Diikuti oleh 3 angka yang berbeda. Sehingga kita bisa buat salah satu caranya, misalnya yang pertama, ya sudah ini ada 4 huruf berbeda. Huruf 1, huruf 2, huruf 3, huruf 4. Yang berikutnya ada 3 angka, A1, A2, A3. Karena dia berbeda, huruf kita kan ada 26. Sudah terpilih di sini 1, maka di sini hanyalah 25. Itu berbeda. Untuk membedakan, dia tidak boleh lagi dipakai. Di sini hanya 24. Ini hanya 23. Yang di sini ada 10 angka. Kenapa ini tidak mundur, Pak? Ya kan beda huruf dan angka. Huruf ada 26, angka ada 10. Ini 9, ini 8. Kenapa? Lagi-lagi ada kata berbeda ya. Different letters or different numbers ya. Jadi angka-angkanya itu harus berbeda. Nah, ini pasti dari 26 huruf yang tersedia dibuat menjadi 4 karakter. Dikali dengan permutasi yang angkanya ada 10 dibuat menjadi 3 karakter saja. 26 faktorial 26 faktorial dibagi dengan 26 kurang 4, 22 faktorial. Langsung saya buat ya, pengurangan kali 10 faktorial dikurang dari 10 kurang 3, 7 faktorial. Kalau ada kalkulator boleh dihitung atau ya disederhanakan dulu. 26 kali 25 kali 23, salah ya, 24 ini hilang, 24, 23, 22 faktorial. Kenapa? Karena di bawah sudah menunggu 22 faktorial sebagai teman yang bisa dicoret. 26, 25, 24, 23. 26, 25, 24, 23. Kali, coba dua ya, kali hurufnya 10, kali 9, kali 8, kali 7, faktorial stop. Kenapa? Karena di bawahnya sudah dibagi 7 faktorial yang siap dicoret.
Jadi 26, 10 kali 9 dari 8. Sama ya. Jadi mau kalian dengan konsep pemikiran biasa, oh ini udah terpakai tidak boleh, ini terpakai tidak boleh, boleh. Atau menggunakan langsung rumus permutasi. Bisa ya. Jadi rumus itu kan diturunkan dari konsep sebenarnya. Tapi kalau Anda mengerti konsep, rumusnya juga pasti Anda akan ngerti. Ya. Mau diputar balik kemanapun Anda akan ngerti. Oke, ini latihan. Silakan nih latihan nomor 1. Kita coba ya nanti di latihan ini nomor 1 sampai 4. Kita akan coba nanti apa saya tugaskan di classroom lagi atau nanti kita buka Zoom ya. Nanti akan saya kasih tahu setelah Anda menonton ini ya. Pas di kuliah di jadwalnya ya. Oke, demikianlah penyampaian materi di video yang ke-10 kali ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.